Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini. Demikian harapannya, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru Bapak Ibu per 28 Oktober 2024 mengenai nasib honorer, di mana satu informasi yang dimuat oleh salah satu media, Detik Finance, dengan judul terungkap begini nasib honorer di awal pemerintahan Prabowo. Ini sangat menggembirakan Bapak Ibu ya. Nasib honorer di awal pemerintahan Pak Prabowo masuk dalam program kerja 100 hari kerja sebagaimana diungkap nantinya oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Supaya lebih jelas ikuti informasinya sampai selesai Bapak Ibu ya. Jakarta. Penataan tenaga non-aparatur sipil negara alias honorer menjadi bagian dari prioritas 100 hari kerja Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di masa pemerintahan baru, dipastikan penataan honorer ini akan rampung pada Desember 2024. Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan, penataan tenaga non-ASN ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penanganan tenaga honorer ini dilakukan dengan mengandalkan seleksi CASN untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Rini mengatakan pihaknya telah mendorong agar para honorer ini mendaftarkan diri ke seleksi P3K. Diharapkan pengangkatan honorer menjadi P3K sendiri bisa dilakukan pada tahun ini, tahun 2024. Untuk penjelasan status kepegawaian non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN, kemudian pemetaan dan identifikasi, dan mendorong non-ASN untuk daftar dan seleksi P3K, serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024, kata Rini dalam rapat kerja perdana dengan Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam seleksi CSN 2024, pemerintah telah menetapkan formasi sebanyak 3,2 juta. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mengusulkan 1,2 juta formasi untuk P3K. Adapun seleksi P3K tahun ini dibuka 100% untuk tenaga honorer. Tindak lanjutnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan koordinasi dengan BKN dan nanti kita akan tenaga seleksi, akan diseleksi semua tenaga honorer ini akan kita upayakan selesai pada tahun ini. Dan seleksi P3K tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN akan terdapat mekanisme dan prioritas untuk pelamarnya. Ini terangnya Menpan RB Bapak Ibu ya, Ibu Rini Widiantini. Jadi penataan tenaga honorer ini merupakan tindak lanjut dari program lama yang harus dituntaskan. Rini menekankan pihaknya berpegang teguh terhadap arahan untuk menghindari PHK massal dan tidak mengurangi pendapatan hari ini, serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran negara. Selain penataan tenaga honorer, Kementerian Pan-RB punya dua prioritas lainnya untuk 100 hari kerja pertama. Antara lain ialah menyelesaikan penataan organisasi, Kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan. Kedua, terkait penetapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian atau lembaga mencapai target pembangunan nasional atau shared outcome dan penetapan IKU. Jadi kesemua ini adalah program 100 hari kerja yang wajib dikejar dan ini wajib
tuntas dan menjadi realita di tahun 2025 tahun depan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai nasib para honorer di awal pemerintahan Pak Presiden Prabowo sebagaimana diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widantini pada 28 Oktober 2024. Demikian informasinya. Selamat untuk seluruh honorer, segera akan dituntaskan, diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K pada tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.